Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang saham ADI lagi. Nah, ini kita akan bahas tentang korelasinya antara bandar dan retail, teman-teman. Dan mungkin teman-teman pernah denger nih sebuah pernyataan ya. Kalau misalnya retailnya udah pada nyerah, udah pada CL, sahamnya akan naik ya. Nah, ini terjadi di saham ADI, teman-teman. Nah, ADI ini udah kita bahas 2 atau 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya nih guys, di video ini teman-teman. Ini lama sih, 2 hari yang lalu kayaknya ya, pas waktu libur itu saya itu bahas saham ADI mulai menarik, analisa prospek ke depan saham ADI, dan saya nganalisa ini bakal naik kayak gitu guys. Pokoknya intinya seperti itu ya videonya. Kalau nggak percaya ditonton dulu aja videonya yang ini, teman-teman. Nah, kita lihat komentarnya, teman-teman. Dan saya juga sempat sempat agak heran gitu ya, kenapa kok komentarnya negatif gitu ya. Kita lihat di sini ya, nih ada yang positif nih guys. Nah, ini komentar negatif nih, tuh ya kan. Nah, ini dalam jangka pendek ROE turun ya, kayak gitu guys ya. Orang ini kalau, nah nih guys ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sebentar di sini. Nah, betul, menarik ke bawah. Nah, menarik ke bawah. Nah, nyungsep. Nah, gitu guys. Pokoknya intinya itu komennya itu pada negatif lah, istilahnya. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Padahal kalau yang ikut IPO ya harusnya di harga yang di sini aja masih profit gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang ikut IPO nggak sempet TP di sini, di hold terus malah turun kayak gitu. Atau mungkin teman-teman itu malah beli di pasar reguler, nggak ikut IPO malah beli di pucuk. Nah, kalau beli di pucuk sini berarti kan rugi kayak gitu guys. Nah, kayak gitu guys. Jadi istilahnya intinya di saham ADI ini kemarin di sini guys, di sekitaran ini itu rata-rata retail itu pesimis. Nah, pesimis guys. Jadi yang setelah saya, ya ini nggak hanya ADI doang sih, waktunya juga BRI, Mandiri dan sebagainya, Telkom, lainnya itu kayak gitu. Jadi kalau istilahnya itu gini ya, saat para retail udah komentar negatif ke sebuah saham yang berfundamental lumayan bagus guys. Nah, kalau saham gorengan sih agak nggak bisa ya kalau teori ini seperti itu guys. Jadi teori ini itu berlaku untuk saham-saham yang berfundamental lumayan bagus aja. Nah, ADI ini termasuk bagus, kayak BRI, Telkom dan sebagainya itu kan bagus. Nah, saat retailnya itu udah mulai nyerah nih, lihat aja di komentar di kalau saya sih kan bikin YouTube, komentar YouTube-nya, atau kalau teman-teman itu di di grup-grup lah, di grup-grup. Contohnya di streaming Stockbit atau streaming ajaib kayak gitu guys. Lihat aja di sahamnya itu komentar para retail gimana, karena yang komentar di situ udah pasti para retail ya, nggak mungkin bandar komentar nggak ada waktu gitu ya. Jadi komentar gimana, kalau komentarnya udah pada negatif dan saham itu fundamentalnya bagus, nah teman-teman biasanya ya itu akan naik guys. Nah, contohnya saham ADI nih guys. Nah, ini kan komentarnya pada negatif di sini, ya udah sahamnya naik kayak gitu. Dan waktu itu juga ADI ini ya masuk ke rekom STS guys. Nah, ADI ini masuk ke rekom STS dan cuannya udah segini, 5,8% guys, dalam waktu 3 hari 4 hari doang. 3 hari ya, kita belinya Senin atau Selasa gitu ya. Dan ini udah sampai hampir 6% teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau ini kan masuk ke menu rekom ya di sini teman-teman. Saya intip ya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini rekom hari ini teman-teman ya. Kita cuan di banyak banget nih. Ada SKLT, TBLA, Dewi ya, Raja, Neavian, TP singkat ya, MDI, Cyber, Asri, ya, Empo, Bino, Adi, Das. Ini profit semua guys hari ini. Nah, yang kita garis bawahi sih Adi nih guys, kayak gitu ya. Nah, Adi ini profit guys kita, kayak gitu ya. Jadi istilahnya ini bisa jadi patokan aja teman-teman ya. Kalau teman-teman itu tipenya swing gitu ya, perhatikan nih saham yang udah mulai dihujat retail ya, udah mulai dihujat para retail, di komentar negatif para retail. Nah, itu biasanya sih akan dinaikin teman-teman, karena berarti kan retail udah nggak punya barang kalau ngehujat.
Nggak mungkin kan kalau kita ngehujat suatu saham tapi kita nyimpen. Nggak mungkin, guys. Kecuali ya orang aneh gitu ya. Kalau saya pribadi sendiri, kalau saya itu nyimpen suatu saham itu, saya kan nggak bakal ngomong negatif ke saham tersebut. Nah, kalau saya udah nggak pegang, misalnya CL atau udah TP, nah itu baru namanya subjektif kan, kita ngomong negatif ke saham tersebut. Tapi kalau kita masih simpen, nggak mungkin ngomong negatif. Berarti kalau udah para retail udah komentar negatif di suatu saham yang lumayan bagus fundamentalnya, itu berarti mereka udah pada nggak punya. Nah, kalau para retail udah pada nggak punya, itu berarti ya saatnya big player akumulasi kayak gitu guys. Jadi naikin, nanti baru disebarin berita positif gitu ya. Retail pada beli di atas, mereka taking profit. Nah gitu aja guys, itu rantai makanan tuh kayak gitu. Itu namanya rantai makanan di bursa, teman-teman. Kayak gitu terus aja, dari dulu tuh kayak gitu, guys. Saat retail fear, bandar masuk, naik sahamnya, oh, berita bagus di atas gitu ya, retail masuk, bandar jualan, udah gitu aja terus rantai makanan. Jadi jangan mau teman-teman itu jadi rantai makanan pojok bawah terus, jangan mau gitu. Kita harus belajar ya, karena ya mungkin butuh waktu lah untuk memahami seperti ini gitu ya, nggak instan sebulan 2 bulan langsung memahami gitu. Jadi kalau di saham itu ya, kalau menurut saya sih ya udah 5 tahun lebih tuh harusnya udah mulai paham lah ya. Udah 5 tahunan itu udah mulai paham kinerja iya gitu kayak gini, saling makan gitu ya, rantai makanan tuh seperti itu. Jadi jangan mau kita itu berada di yang dimakan terus gitu ya. Ya ada kalanya kita ngikut makan lah kayak gitu ya, walaupun kita itu nggak bisa gerakin, tapi kan kita ngikutin yang gerakin gitu guys ya. Jadi bandar yang gerakin kita ikut gitu ya. Nah, bandarnya mau jualan makan ya kita jualan gitu. Gitu harusnya sih seperti itu ya kalau sebagai retail yang istilahnya mau belajar kayak gitu guys. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja Mas Redaktor, like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya guys.